Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di kurikulum Merdeka kelas 11 untuk SMK RPL. Materi kita adalah titel dan meta. Kita langsung ke materinya. Pada program kurikulum ini, kita akan lanjut ke bagian 3 dan 4, yaitu titel dan meta. Kita akan gunakan W3 Schools ini supaya tidak mengingat-ingat. Jadi biasakan otak itu bukan untuk mengingat, tapi untuk berpikir. Kita cari referensinya, kita w3schools.com, kemudian kita klik HTML. Di dalam HTML ini kita scroll ke bawah, kita akan cari di dalam sini HTML reference. Kemudian kita cari HTML tag list. Kemudian kita lihat penggunaan dari meta dan titel. Titel sudah kita buat di bagian sebelumnya, sekarang kita lanjutkan ke meta. Ini ada meta. Di dalam meta ini ditulis di dalam head, kita ke VS Code. Jadi meta ini ada di dalam head, ini titel sudah kita buat. Kemudian kita bisa letakkan meta di dalam sini. Penulisannya kita perhatikan di dalam sini, meta ini tidak ada close-nya di dalam satu baris saja. Jadi di dalam sini meta, kemudian name, deskripsi. Ini maksudnya adalah deskripsi dari ini metanya, kemudian kontennya. Kita lihat penjelasan dari ini. Ini digunakan untuk supaya search engine atau mesin pencari Google itu bisa melihat tampilan dari webnya. Jadi ini akan diambil oleh Google. Jadi kalau kita klik free web tutorials, maka dia akan muncul alamat webnya, yaitu W3 Schools. Jadi di sini contoh kita akan buat di sini meta seperti ini. Kemudian kita bisa pasang close, kemudian kita letakkan di dalam sini yaitu name, selalu name, kemudian ini kita buat description. Kemudian setelah itu kita tambahkan di description, kemudian berikutnya adalah konten. Konten kita akan buat, konten adalah web sekolah pemrograman. Sini kita akan buat seperti ini, bisa Ctrl S, kita kecilkan saja. Kemudian berikutnya dari meta berikutnya adalah kita tambahkan keyword. Keyword ini untuk pencarian di dalam Google atau mesin pencari yang lain seperti Bing. Jadi kita buat di dalam sini meta. Kemudian kita buat seperti contohnya, yaitu name-nya adalah keywords, diawali dengan name, kemudian keywords, kemudian kita lihat lagi di dalam sini adalah kembali lagi ke konten. Nah, di dalam konten ini kita bisa masukkan kira-kira keyword yang dipakai apa, web, kemudian sekolah, kemudian pemrograman. Nah, ini biasa yang dipakai untuk pencarian. Jadi kalau Anda mengetikkan web, maka kemungkinan ini akan muncul di dalam mesin pencari. Nah, itu fungsi dari meta. Berikutnya, jadi ini berikutnya dari meta kita bisa letakkan di dalam sini author. Author itu pemilik. Jadi kita masukkan lagi di dalam sini. Kemudian meta lagi, kemudian di dalam sini name kita isi dengan author, kemudian kita balik lagi konten, kontennya misalnya SMK Revit. Jadi pemilik webnya ini adalah SMK Revit. Nah, ini pemiliknya SMK Revit. Kemudian berikutnya kita tambahkan lagi name ini adalah viewport. Kita akan belajar ini nanti di akhir dari HTML-nya. Jadi nanti kita akan belajar juga tentang viewport. Jadi kita tambahkan di dalam sini meta, kemudian kita cari yang selalu diawali dengan name. Perhatikan name-nya adalah viewport. Kemudian setelah viewport di bagian belakangnya adalah kembali lagi ke konten. Jadi selalu penulisannya perhatikan polanya, meta diikuti dengan name, name description, kemudian name keywords, name author, kemudian name viewport, kemudian konten. Di dalam konten ini kita masukkan
width sama dengan device, kemudian tanda strip di sini width, kemudian sama dengan device, kemudian kita device-nya adalah device, kemudian tanda strip width. Jadi dia akan disesuaikan dengan lebar dari device, dari alat yang digunakan untuk buka browser yang mengakses web yang Anda buat atau web Anda. Kemudian initial scale, jadi ini 100%, kemudian koma, kemudian kita isi dengan inisial, kemudian scale. Perhatikan ke dalam sini, inisial tanda strip scale sama dengan 1.0, 1.0. Ini artinya 1 kali yang dibuat. Nanti di akhir kita akan belajar tentang penggunaan dari ini untuk namanya web responsive. Bagian kali ini kita akan belajar ini saja, yaitu meta dan title. Title untuk menuliskan judul di sini. Jadi web sekolah SMK Revita ini. Ini untuk penulisan dari title akan muncul di dalam sini. Jadi di atas dari sini kita bisa Ctrl S untuk menyimpan. Kemudian kalau kita lihat di dalam sini, metanya diawali dengan name. Kemudian berikutnya diisi dengan content description, kontennya apa, keywords, kontennya apa, author, kontennya apa, viewport, kontennya apa. Jadi name-nya ini. Kemudian ini adalah isi dari meta-metanya. Kemudian ini title. Title ini akan tampil di dalam sini. Sementara meta ini digunakan untuk pengaturan dari layar, di mana kita menggunakan viewport. Kemudian kita juga mengisi tentang web ini punyanya siapa. Kemudian deskripsi dari web itu apa. Seperti yang ada di dalam mesin pencari. Jadi kalau misalnya seperti ini, kalau kita lihat di dalam sini, kita lihat HTML tutorial, maka di dalam sini akan muncul HTML tutorial dan ini adalah well organized. Nah, ini diambilkan dari keywords, sementara ini akan diambilkan dari description. Nah, ini digunakan untuk mesin pencarian, di mana ketika kita meletakkan ini ada keywords, kemudian kita kontennya web. Ini keywordnya ini diambil dari posisi ini, jadi keyword yang nyantol, kemudian ini diambil dari deskripsi yang kita tulis di dalam sini, deskripsi, kemudian web sekolah. Nah, kemudian author ini tidak nampil di sini. Kemudian berikutnya adalah viewport. Viewport ini untuk layar, pengaturan dari layar ketika membuka browser dari ini. Jadi kalau kita klik ini, maka dia akan mengikuti pengaturan dari viewportnya. Nah, itu saja materinya. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.